Lu pernah nggak merasa aneh sama perasaan lu sendiri? Kayak kadang-kadang lu bisa marah, tapi lu nggak tahu alasannya apa. Atau lu bisa tiba-tiba sedih, padahal nggak ada hal buruk yang terjadi sama hidup lu. Lalu lu mikir, kenapa ya gue kayak gini? Emosi gue tuh kayak bukan gue yang ngontrol. Tapi gimana kalau gue bilang, rasa marah, sedih, takut, kecewa, bahkan bahagia itu sebenarnya nggak nyata. Bukan berarti lu gila ya, tapi bisa jadi emosi yang selama ini lu, bukan berarti lu gila ya. Tapi gimana kalau gue bilang rasa marah, sedih, takut, kecewa, bahkan bahagia itu sebenarnya nggak benar-benar nyata. Bukan berarti lu gila ya, tapi bisa jadi emosi yang selama ini lu rasain itu hasil dari konstruksi pikiran dan pengaruh lingkungan yang ada di sekitar lu. Kedengarannya aneh ya? Kedengaran aneh? Tapi stay dulu. Karena ini salah satu topik yang paling menarik buat lu yang lagi berusaha ngerti diri sendiri dan pengen bertumbuh secara emosional. Emosi itu kayak udara, ada di mana-mana. Tapi gak bisa lu pegang. Kita semua hidup dalam spektrum emosi setiap hari. Senang, takut, cemas, kecewa, marah, lega, sampai rasa syukur. Kita semua tahu. Tadi semua itu adalah emosi. Tapi pernah nih, kita kepikiran untuk nanya, sebenarnya emosi itu apa sih? Banyak orang yang anggap emosi itu kayak reaksi otomatis. Kayak kalau ada ular, lu takut. Kalau lu dikasih kado, lu senang. Kalau lu dihianati, lu marah. Seolah emosi itu tombol refleks yang udah ada dari lu lahir. Padahal kalau kata Dr. Jimmy Ardian, seorang psikiater yang banyak bahas soal kesadaran manusia, emosi itu nggak sesederhana itu. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah ada perbedaan antara afek dan emosi. Afek itu adalah sensasi dasar, sebuah reaksi tubuh yang langsung kita rasakan. Kayak lu ngerasa nyaman, nggak nyaman, tenang, deg-degan, itu semua afek. Dan menariknya, seluruh afek manusia itu bisa digambarkan lewat kuadran dua sumbu. Sumbu horizontal ada pleasure alias nyaman dan unpleasure alias tidak nyaman. Dan sumbu vertikalnya ada arousal alias terangsang atau aktif dan calmness alias tenang atau pasif. Dari situ semua perasaan dasar manusia berasal. Contoh, kalau lu lagi rebahan di pantai, ngerasain angin laut, suara ombak, itu posisi pleasure dan calmness. Tubuh lu ngerasa tenang, pikiran lu merasa damai. Dan kalau lu lagi di konser atau lagi nonton pertandingan bola, adrenalin naik, dan lu ngerasa senang banget, itu pleasure dan arousal. Dan kalau lu lagi putus cinta, lu ngerasa sedih, sampai nangis di kamar, itu unpleasure dan calmness. Dan kalau lu lagi ngamuk, marah, ngebanting pintu, dan pokoknya ngerasa kesel banget, itu adalah unpleasure dan arousal. Tapi ternyata semua manusia udah punya yang namanya afek dari sejak lahir. Makanya bayi bisa nangis atau ketawa bukan karena mereka ngerti emosi, tapi karena tubuhnya
merasakan sensasi. Tapi begitu otak kita mulai berkembang, kita nggak cuma ngerasain sensasi itu, tapi mulai ngasih makna ke sensasi itu. Dari situlah emosi lahir. Karena emosi itu adalah hasil interpretasi otak terhadap afek. Otak lu belajar dari pengalaman, budaya, dan cerita sekitar lu. Buat ngasih label, ini marah, ini sedih, ini takut, gitu. Karena selama ini banyak yang percaya bahwa emosi itu universal. Paul Ekman misalnya, ilmuwan yang bilang ada 6 emosi dasar: marah, takut, sedih, senang, jijik, dan terkejut. Dan katanya semua manusia punya ekspresi wajah yang sama buat setiap emosi itu. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Coba lihat deh foto-foto orang yang ada di abad 19. Jarang banget ada yang senyum lebar depan kamera. Padahal bukan berarti mereka nggak bahagia. Cuman pada masa itu, senyum bukan bentuk ekspresi sosial yang umum. Artinya, emosi itu bukan universal, tapi sosial. Cara lu nampilin emosi, bahkan cara lu mengenali emosi, itu dibentuk dari budaya dan pengalaman. Misalnya, orang Jepang tuh cenderung nahan ekspresi mereka. Misalnya, orang Jepang tuh cenderung nahan ekspresi mereka ketika mereka marah. Sementara orang Barat nih, mereka lebih ekspresif. Mereka meluapkan aja kemarahannya. Dua-duanya sama-sama marah kan, tapi ekspresinya berbeda. Jadi kalau lu ngerasa gue mah orangnya nggak ekspresif, itu bukan karena lu orang yang dingin, tapi bisa jadi dari kecil lu dibentuk buat menahan emosi, bukannya nggak punya emosi. Sekarang bayangin ada 2 orang. Yang satu tumbuh di keluarga pecinta reptil, tiap minggu main sama ular. Dan satu lagi, dari kecil diajarin bahwa ular itu simbol yang berbahaya, menakutkan, menyeramkan. Begitu dua-duanya ketemu ular, yang satu excited, yang satu panik nih. Padahal stimulusnya sama, ular. Tapi pengalaman yang ngebentuk interpretasinya tuh beda. Nah, disinilah letak konsepnya. Emosi adalah konstruksi, bukan sebuah reaksi otomatis, tapi sebuah hasil dari makna yang otak kita bentuk berdasarkan narasi yang kita pelajari. Dan faktanya teman-teman, bahasa itu punya peran yang besar banget dalam konstruksi emosi. Misal, lu makan cemilan nih, ini tinggal 1 potong terakhir. Lu ngerasa antara sedih, bersalah, tapi juga puas. Kalau lu pernah ngerasain itu, dan lu cerita ke temen lu, dan temen lu bilang, wah iya lagi, gue juga pernah ngerasain kayak gitu, maka emosi itu dianggap valid. Jadi kesimpulannya adalah, emosi itu nyata karena disepakati secara sosial, bukan karena dia benda yang bisa diukur. Contoh kayak uang. Uang tuh bernilai karena kita sepakat uang itu memang bernilai, gitu. Nah, kalau emosi itu adalah hasil konstruksi, berarti lu juga bisa mengkonstruksi ulang emosi dalam diri lu. Misalkan kalau dulu kritik tuh bikin lu marah, itu mungkin karena pengalaman masa lalu yang ngasih makna bahwa kritik sama dengan ancaman. Tapi begitu lu ubah maknanya, kritik sama dengan peluang untuk belajar, emosinya bakal ikut berubah jadi penasaran atau malah semangat ketika lu dikritik. Karena kesadaran emosional itu bukan cuma soal ngatur emosi. Karena kesadaran emosional itu bukan cuma soal ngatur emosi, tapi juga soal ngerti dari mana rasa itu muncul.
Dan begitu lu ngerti, lu gak akan lagi jadi korban atas emosi lu sendiri. Lu mulai sadar bahwa emosi itu bukan cuma reaksi, tapi interpretasi yang bisa lu ubah kapan aja. Jadi kalau ada yang bilang emosi itu nyata, ya benar, tapi bukan nyata karena bisa lu pegang secara fisik. Dia nyata karena kita semua sepakat buat menganggapnya nyata. Dan justru karena itu, kita punya tanggung jawab buat sadar sama konstruksi emosi dalam diri kita sendiri. Jadi, apa marah kita masih relevan? Atau takut kita masih berguna? Atau cuma warisan dari masa lalu yang belum kelar? Disclaimer ya, gue gak ngajarin kalian buat jadi kayak robot yang gak punya perasaan. Tapi lu juga gak harus diperbudak sama yang namanya perasaan, sama yang namanya emosi. Kalian cukup jadi pribadi yang lebih sadar. Oh, gue lagi ngerasain ini, dan gue tahu kenapa gue ngerasain ini. Karena begitu lu bisa lihat emosi dari jarak yang lebih luas, lu gak lagi dikendalikan oleh emosi, tapi lu yang mengontrol emosi dalam diri lu sendiri. Thank you udah dengerin episode kali ini. Kalau lu ngerasa dapet insight baru tentang cara kerja emosi, share episode ini ke teman lu yang sering dibilang baper. Biar mereka tahu, mungkin yang baper bukan hatinya, tapi konstruksi emosinya aja yang belum disadari. Dan seperti biasa, buat lu yang lagi bertumbuh dari segi pemikiran, kreativitas, atau hal yang lain, mari bertumbuh bersama di Kreatif Bertumbuh Podcast.